Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Yusfarina Sari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan berwawancara studi kasus tentang Ibu Tati untuk memenuhi tugas 3.1.A.4.1 yaitu prinsip pengambilan keputusan. Pada kasus kali ini, saya akan mewawancarai rekan sejawat saya di sekolah yang bernama Bapak Adrianus Jumadi. Sebelum memulai wawancara, terlebih dahulu akan saya bacakan studi kasus 1. Ibu Tati adalah seorang guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang sama-sama mengajar di kelas 5, yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruang kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Di sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras, dan murid-muridnya selalu mendapat nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut pada Ibu Tati dan sebagian lainnya bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar suara tangisan dari seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu. Menghadap ke depan pintu kelas Ibu Tati, Anda melihat bahwa Ibu Tati tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda melihat beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba mencuri pandangan keluar, melihat temannya sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Baik Bapak, sebagai rekan sejawat Ibu Tati, apa yang akan Bapak lakukan jika berada dalam kondisi semacam ini? Ya, baik. Jadi yang akan saya lakukan yang pertama yaitu segera menolong siswa dengan keluar dari kelas mencari sumber di mana suara tangisan. Yang kedua, mendekati siswa mengapa menangis. Yang ketiga, menenangkan siswa yang menangis karena sangat mengganggu suasana belajar di kelas saya. Kemudian yang keempat, membawa siswa tersebut ke tempat yang nyaman dan aman dulu. Nah, yang kelima, yang terakhir, bertanya masalah apa yang terjadi sehingga ia sampai dihukum. Nah, demikian Bu. Baik Bapak, berarti Bapak akan lebih dulu untuk peduli dan perhatian kepada murid yang dihukum ya Pak. Kalau begitu Pak, menurut Bapak, dapatkah Bapak menginterupsi kelasnya Ibu Tati walaupun Bapak mengetahui bahwa di kelas tersebut ada guru yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Bagaimana menurut Bapak? Ya, baik. Dengan kondisi tersebut, tentu saya akan melakukan interupsi di kelas Bu Tati dengan melakukan pendekatan lah ya. Jadi saya dapat menginterupsi kelas Ibu Tati. Mengapa? Karena siswa yang menangis tersebut tentu mengganggu suasana belajar di kelas, termasuk kelas saya sendiri begitu. Selain itu, kelas saya bersebelahan dengan Bu Tati sehingga suara terdengar jelas. Juga bisa mengganggu konsentrasi murid-murid yang ada di dalam kelas saya.
ya, di mana mereka juga tentu ada keinginan tahu mengapa rekan mereka menangis begitu ya. Jadi itu yang membuat saya tergerak untuk melakukan interupsi. Baik Bapak, jadi menurut Bapak boleh ya menginterupsi kelasnya Ibu Tati, Pak. Nah, kalau demikian, mengapa Bapak boleh menginterupsi? Alasan Bapak menginterupsi itu apa saja, Pak? Ya, baik. Mengapa saya melakukan interupsi? Menurut saya karena sebagai rekan guru mempertimbangkan bahwa hukuman tersebut akan berdampak kepada mental dan psikis siswa dan juga akan bisa menimbulkan trauma terhadap siswa tersebut. Selain itu juga akan berdampak pada siswa yang lain belajar dalam suasana ketakutan, merasa tidak aman dan nyaman dalam belajar. Seharusnya Ibu Tati memberikan konsekuensi, bukan hukuman yang kurang mendidik. Jika hal ini sampai ketahuan oleh orang tua murid, tentu akan menyebabkan kurangnya rasa kepercayaan terhadap sekolah. Selain itu, sebagai sesama guru, kita untuk saling mengingatkan supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Wah, kalau saya simak, alasan Bapak untuk menginterupsi kelasnya Ibu Tati itu sudah sangat baik sekali, Pak. Lalu, bagaimana cara Bapak menginterupsi kelas Ibu Tati? Ya, cara saya untuk menginterupsi Bu Tati yaitu saya akan mengajak murid yang dihukum untuk menemui Ibu Tati dan membantunya untuk meminta maaf. Kemudian saya akan bertanya permasalahan mengapa murid tersebut bisa dihukum. Saya menginterupsi tentunya dengan bahasa yang sopan, santun, dan tidak memojokkan Bu Tati. Hal ini supaya tidak menyinggung perasaan Bu Tati. Saya mulai dengan sesuatu yang positif, yaitu mengatakan kelebihan yang ada pada diri Bu Tati, seperti selalu bersikap disiplin, bekerja keras, dan lebih terpenting di mana muridnya selalu mendapat nilai yang baik. Kemudian saya juga berbicara dengan nada yang ramah, kemudian mendiskusikan permasalahan serta menawarkan bantuan atau solusi sehingga permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Yang terlebihnya lagi adalah agar suasana belajar lebih baik, aman, nyaman, dan menyenangkan. Wah, sangat menarik sekali, Pak, cara penjabaran yang Bapak sampaikan tentang bagaimana cara menginterupsi kelasnya Ibu Tati. Saya yakin Ibu Tati pasti akan dapat menerima saran, masukan yang akan Bapak berikan.